Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2128. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang Kaisar Puncak seperti Sage Agung Yilong. Dirinya di sana nampak menunggu dengan sabar. Napas dan bentuk tubuhnya menyatu dengan ruangan ini. Dia diam-diam merasakan perubahan pada tubuh Qinchen. Pada saat napas Qinchen melambat, seluruh tubuhnya tampak paling rileks. Dan sekarang ledakan. Sage Agung Cucong tiba-tiba bergerak ingin membunuh Qinchen. Serangannya seperti guntur. Di saat Sage Agung Cucong datang ke arah Qinchen, telapak tangannya berubah menjadi cakar yang sangat kuat, membentuk bayangan buram dan langsung menusuk ke arah dada Qinchen. Ledakan, aura menakutkan membawa kekuatan besar, cakar yang menakjubkan untuk memusnahkan kehampaan seperti dewa pembunuh yang menyerang dari kegelapan tak berujung. Dalam sekejap itu telah menyentuh kulit dada Qinchen. Boom! Qinchen yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup sepertinya baru saja bereaksi. Dia tiba-tiba membuka matanya. Akan tetapi sebelum Qinchen bisa bereaksi, cakar tajam dari Sage Agung Cucong sudah dengan kuat menggenggam dadanya. Hahaha, mati! Sage Agung Cucong meraung dengan ganas di dalam hatinya dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kemampuannya yang paling kuat itu adalah kemampuannya untuk mengintai dan menyerang di saat paling kritis. Dengan serangannya itu akan menembus seluruh tubuh lawan dan sudah terlambat untuk lawan bereaksi. Saat ini Qinchen benar-benar akan tenggelam dalam kultivasinya sebelumnya, dan kali ini adalah waktu yang paling tepat baginya. Berkultivasi dalam waktu yang lama akan membuatnya sulit untuk berkonsentrasi secara instan. Aku berhasil, dengan cakar ini aku bisa langsung mengeluarkan hati kaisarnya, membuat dia langsung kehilangan kemampuannya untuk melawan. Bahkan jika aku gagal mengeluarkan hati kaisarnya, dia akan terluka parah dan tidak akan dapat memberikan perlawanan yang berarti. Kata Sage Agung Cucong, dia sudah memikirkan tentang gerakan lain. Apa yang harus dia gunakan setelah menaklukkan Qinchen dengan serius? Lagi pula jika Qinchen benar-benar memiliki kesempatan serangan diam-diam, dia tidak akan membunuhnya secara instan. Namun ketika cakar Sage Agung Cucong benar-benar menggenggam dada Qinchen, tiba-tiba ekspresinya berubah. Apa yang terjadi? Mengapa tubuh Kaisar Agungnya begitu keras? Kata Sage Agung Cucong, dia merasa seolah-olah kelima jarinya sedang menggenggam batu suci yang sangat keras. Dan tidak peduli seberapa keras kelima jarinya itu tidak dapat menembus kulit tubuh Qinchen sedikit pun. Di depan kulit Qinchen, kelima jarinya seolah-olah akan patah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada tubuh kaisar yang begitu keras di dunia ini? Kata Sage Agung Cucong, dia tampak ngeri. Setelah menjadi pembunuh tingkat chaos di dunia ini selama bertahun-tahun, Sage Agung Cucong telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi ini adalah pertama kalinya gelombang sebesar itu muncul di dalam hatinya. Tangan Kaisar dari tahap akhir yang memadatkan 5 aturan jalan besar yang berbeda itu dapat menghancurkan emas, batu, dan bintang. Bahkan bintang Kaisar akan hancur dan berubah menjadi bubuk di bawah cakarku. Dan Kaisar Puncak normal, tidak ada baju besi yang bisa memblokirnya sepenuhnya. Akan tetapi sekarang Sage Agung Cucong dengan jelas melihat bahwa dia tidak hanya tidak mengeluarkan hati Kaisar Qinchen dengan cakarnya, namun dia bahkan tidak bisa merobek sedikit pun kulit Qinchen. Nampak kulitnya itu hanya ada sedikit goresan merah saja, seolah-olah itu digelitik. Tubuh Kaisar Agung ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwa mati, kata Sage Agung Cucong. Dia memiliki niat membunuh dan jejak kegilaan yang melintas di matanya. Dia begitu kaya dalam pengalaman pembunuhan, sehingga saat dia menemukan bahwa tubuh Dewa Qinchen sangat kuat, dia segera mengerahkan gerakan pembunuh lainnya. Berdengung,
Dalam pikirannya sebuah bola hitam yang dikelilingi oleh pola rahasia tiba-tiba mulai berputar. Di saat bola hitam itu berputar, dampak jiwa yang menakutkan mengalir di sepanjang telapak tangannya dan tiba-tiba mengalir ke tubuh Kincen. Serangan jiwa. Pada saat serangan fisik gagal, Sage Agung Cucong langsung mengaktifkan jurus pamungkas jiwanya dan ledakan. Bayangan dingin niat membunuh jiwa langsung menuju lautan jiwa di tubuh Kincen, mencoba mengaktifkan lautan jiwanya secara langsung. Serangan jiwa. Mata Kincen acuh tak acuh dan tidak bergerak. Tubuh ilahi Dao agungnya yang sempurna bergabung dengan prinsip Yin dan Yang, dan asal mula alam semesta asli sungai panjang orang mati itu telah membasuh dirinya di laut kematian. Bahkan hampir setara dengan seorang kaisar dewa, bahkan bisa dengan mengintegrasikan kekuatan dimensi yang dapat dikatakan bahwa hal yang paling kuat dari Kincen sekarang ini bukanlah tubuh fisiknya, akan tetapi yang terkuat dari Kincen sekarang adalah jiwanya, yang mana jiwa Kincen telah mengalami pembaptisan dimensi tinggi dan dampak jiwa dari Sage Agung Cucong yang cukup untuk mencekik seorang kaisar agung puncak rata-rata nampak setelah memasuki lautan jiwa Kincen itu seperti cacing tanah yang tergeletak di pohon raksasa setinggi 1000 kaki. Apakah ini pukulan mematikan dari sang pembunuh tingkat chaos itu? Apakah ini tidak terlalu lemah? Kata Kincen. Kincen menghela napas, dia nampak sedikit kecewa. Faktanya Kincen sudah mengetahui kedatangan dari Sage Agung Cucong sejak lama, dan alasan mengapa Kincen tidak bergerak adalah karena Kincen ingin menyaksikan penyerangan dan pembunuhan dari seorang pembunuh top level Chaos dan memahami kekuatan dari Sage Agung Cucong, sang pembunuh teratas di laut semesta. Karena bagaimanapun Kincen bisa dianggap sebagai pendatang baru di laut kosmik ini, bisa bertuah, tapi Kincen sangat kecewa. Ternyata pembunuh tingkat chaos dari dunia kosmik ini memiliki reputasi yang cukup menipu saja, namun kenyataannya dia tidak lebih dari itu saja. Kincen mendesah dan boom, Kincen dengan lembut memobilisasi kehendak jiwanya sendiri, dan kehendak jiwa yang menakutkan itu seperti gunung besar memukul keras serangan jiwa dari Sage Agung Cucong dengan suara letusan. Sage Agung Cucong memadatkan keterampilan seumur hidupnya untuk membentuk kekuatan pembunuh jiwa itu seperti telur yang rapuh, hancur seketika. Boom. Jiwa Sage Agung Cucong berdebar-debar, matanya nampak melebar dan kekuatan serangan jiwa datang. Kemudian seteguk darah muncrat di tempat. Kamu memiliki jiwa dan kemauan yang sangat menakutkan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu dengan tubuh dewa yang tak terkalahkan dan juga jiwa yang begitu kuat? Kata Sage Agung Cucong. Dia belum pernah melihat seorang praktisi di tingkat kaisar seperti orang ini sebelumnya. Itu bahkan membuatnya ragu sejenak bahwa yang ingin dia bunuh sebenarnya bukanlah seorang kaisar agung puncak, melainkan adalah seorang kaisar dewa yang legendaris. Serangan jiwamu terlalu lemah, kata Kincen. Kincen nampak menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan serangan jiwa dari Sage Agung Cucong. Akan tetapi Kincen menemukan bahwa serangan jiwa pihak lain bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat gelombang sedikit pun di lautan jiwanya. Serangan fisiknya cukup bagus. Kincen menatap dadanya yang sedikit tergores, kulitnya sedikit tergores merah dan dia melihat ada 5 tanda merah di dadanya. Kincen seolah-olah telah dicakar dengan ringan oleh seseorang yang menyebabkan munculnya tanda merah tipis. Serangan fisik ini tidak kalah dengan serangan yang digunakan oleh Raja Tianbei saat itu, ketika dia menggunakan senjata tingkat kaisarnya, gumam Kincen. Pada saat ini Kincen masih sedikit terkejut. Setelah menyerap begitu banyak kristal kaisar, tubuh Kincen telah mengalami transformasi besar jika dirinya menjadi kaisar agung puncak. Seperti Sage Agung Yilong, hatinya mungkin akan langsung diambil oleh gerakan dari Sage Agung Cucong ini, oleh pukulan ini. Namun masih ada ruang untuk perbaikan pada tubuh fisikku, kata Kincen dalam hati. Bagaimanapun Kincen belum sepenuhnya maju ke puncak Kaisar Agung, dan setelah sepenuhnya mengkonsolidasikan tubuh dewanya, ketika saatnya tiba,
Kekuatan penuh dari seorang Sage Agung mungkin tidak akan dapat meninggalkan bekas merah sedikit pun di tubuhku. Qingchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan di saat pikirannya melonjak. Tidak baik, kata Sage Agung Cicong. Ketika dia dilihat oleh Qingchen dengan acuh tak acuh, Sage Agung Cicong menjadi terkejut saat kulit kepalanya mati rasa, seolah-olah ada arus listrik yang tak berujung yang mengalir melalui dirinya. Tidak, mundur. Ledakan. Sage Agung Cicong langsung mundur dan di saat yang sama tubuhnya meledak seketika dan dia berubah menjadi bayangan-bayangan yang sangat padat yang semuanya lolos ke dalam kehampaan. Sebagai pembunuh bayaran, semua serangan dan kemunduran dari Sage Agung Cicong telah ditahan sejak lama. Ketika dia menyadari bahwa dia melewatkan satu pukulan, dia sudah bergerak, membuat orang merasa tidak bisa membedakan antara kenyataan dan kemustahilan. Di mana tubuh aslinya berada, kata Qingchen. Dia menus dingin, dan lalu dengan gerakan pikirannya, sebuah domain luar angkasa yang tak terlihat turun dan menyelimuti seluruh dunia di tempat gua ini berada. Terlihat semua bayangan pada ruang tersebut dipotong dan kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan, dan hanya menyisakan satu bayangan yang nampak menyatu ke dalam kehampaan tanpa jejak. Namun Qingchen tidak terburu-buru, dia hanya mengangkat tangannya dan membuat raungan. Telapak tangannya yang besar seperti puncak gunung seketika menutupi langit dan matahari dan ledakan. Telapak tangan besar yang perkasa datang dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dan menghancurkannya secara langsung. Itu meledakkan area ini, membentuk tekanan negatif pada seluruh ruang yang ada di sini. Ini sangat menakutkan. Pada ruang tersebut nampak sosok yang ketakutan terlihat, dan itu adalah Sage Agung Cicong. Dia saat ini dalam keadaan sangat berdebar-debar. Menghadapi telapak tangan ini, Sage Agung Cicong tidak berani melawan. Dia tahu bahwa Qingchen di depannya dapat merebut hati seorang kaisar puncak hanya dengan pukulan santai saja, dan dia tidak berani berjudi. Dirinya pun segera meraung dengan marah. Dan tiba-tiba ukuran Sage Agung Cicong bertambah besar dan dia terus bertambah tinggi. Dalam sekejap ukurannya menjadi ratusan juta kaki. Di bawah tubuh dewanya yang bertambah besar, dia menyilangkan tangannya dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi raksasa yang menakutkan. Perisai di depannya menghalanginya dengan keras dari telapak tangan Qingchen dan boom. Telapak tangan Qingchen menampar tubuh besar Sage Agung Cicong dan dia nampak langsung terlempar dengan keras di aula utama gua. Qingchen nampak runtuh di bawah tabrakan Sage Agung Cicong dan itu berubah menjadi reruntuhan. Saat ini terlihat di luar gua Qingchen sesosok bertopeng diam-diam muncul. Sosok bertopeng seperti bayangan gelap itu bersembunyi di kehampaan, diam-diam melihat ke arah gua Qingchen di depannya, dan itu adalah Sage Agung Xiu. Dia sudah lama di sini sejak Sage Agung Xiu menyusup ke tempat ini. Belum ada pergerakan. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Kata Sage Agung Xiu. Matanya menjadi dingin dan tegas dan alisnya sedikit berkerut. Pertarungan antar master kuat seringkali akan menimbulkan kegaduhan. Dan bagi para pembunuh tingkat atas seperti Sage Agung Cicong, jika pembunuhan berhasil, itu mungkin akan tidak menimbulkan suara apapun. Dan itu adalah kesuksesan. Namun jika orang lain terlambat mengetahui atau terlambat bereaksi, dan mungkin pembunuhan terhadap Sage Agung Cicong akan berhasil. Dan ketika Sage Agung Xiu sedang memikirkannya, tiba-tiba ledakan duar. Raungan yang mencengangkan tiba-tiba datang dari gua di depannya, dan itu adalah gua tempat Qingchen berada. Nampak gua itu meledak di tempat, dan tubuh yang menjulang tinggi setinggi ratusan juta kaki terbang keluar dari gua tersebut, dan lalu tubuh besar itu menghantam tanah dengan keras tidak jauh dari sana. Sementara di atas gua lainnya, beberapa gua yang tidak jauh dari sana nampak meledak di tempat. Apa ini? Sage Agung Xiu melihatnya. Dia menyipitkan matanya dan dia melihat ke depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang yang terjatuh di depannya itu adalah Sage Agung Cicong yang baru saja menyelinap masuk. Pada saat ini nampak tangannya berlumuran darah dan itu nampak sangat berdarah.
seolah-olah dia telah dipukuli ratusan juta kali oleh palu besar. Dia seperti daging cincang yang sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pergerakan di sini juga langsung membangunkan praktisi-praktisi kuat yang ada di sekitar sana yang tak terhitung jumlahnya di kota Naniwan. Dan mereka semuanya pun naik ke langit satu demi satu. Apa itu berasal dari Gua Kincen lagi? Setelah melihat dari mana gerakan itu berasal, semua orang pun menjadi tercengang. Sebagai kota netral, kota Naniwan sebenarnya telah mengalami cukup banyak konflik dan pertempuran selama beberapa zaman. Namun, sebagian besar itu hanyalah perkelahian kecil-kecilan saja. Meskipun selalu ada kekuatan gelap yang membunuh dan menjarah secara rahasia, namun semuanya dilakukan secara diam-diam.